Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atifa, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar dari program studi Ilmu Keperawatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara untuk mengisi kuesioner yang akan saya berikan nantinya. Kita langsung saja. Inilah berupa contoh kuesioner yang akan adik-adik isi. Kita mulai dari nama lengkap, misalkan Nur Ainun. Selanjutnya kelas, adik-adik berasal dari kelas apa? Misalkan saya dari kelas 7 CI. Lanjut, jenis kelamin perempuan. Umur cukup tulis angka ya, cukup tulis angka, misalkan umur 13 tahun. Next. Selanjutnya pada menu informasi penggunaan smartphone atau laptop. Pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan kacamata atau lensa pada saat menggunakan smartphone atau laptop? Jawab ya jika iya. Selanjutnya, soal apakah ada pencahayaan di tempat Anda saat menggunakan smartphone atau laptop? Jika ada, jawab ada. Selanjutnya, apakah Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes mellitus, ataukah katarak? Jika ketiganya ini tidak ada, jawab tidak ada. Baik, soal selanjutnya yaitu apakah Anda sedang mengonsumsi obat-obatan? Yang pertama, obat antihipertensi, obat antidepresi. Apakah adik-adik menggunakan obat anti alergi? Jika tidak ada, jawab tidak ada. Selanjutnya, berapakah jarak mata Anda dengan layar saat menggunakan smartphone? Jadi mata dengan jarak terhadap layar smartphone atau laptop Anda itu berapa adik-adik yang gunakan? Berapa jarak mata Anda? Misalkan saat saya menggunakan smartphone itu jaraknya agak dekat, yaitu kurang dari 30 cm. Jika adik-adik menggunakan smartphone atau laptop itu jaraknya 30 cm ataukah lebih dari 30 cm, jawab dengan pilihan seperti pada tampilan ini. Oke, selanjutnya pada penggunaan smartphone saat dalam pembelajaran online. Oke, pada penggunaan smartphone saat dalam pembelajaran online. Jadi adik-adik harus fokus di sini, khusus pertanyaan pada saat dalam pembelajaran online. Karena soal selanjutnya itu akan ada juga pertanyaan mengenai pada saat di luar dari pembelajaran online. Nah, pada tampilan ini khusus pertanyaan mengenai saat dalam pembelajaran online. Kita lihat soal pertama. Di mana tempat Anda sering melakukan pembelajaran online? Jika adik-adik di rumah sendiri, jawab. Jika di rumah keluarga ataukah teman, ataukah di luar dari rumah. Nah, jika jawaban seperti ini, pilihannya yaitu jawaban ini silahkan lanjutkan ke soal nomor 3. Tinggalkan soal nomor 2. Jika adik-adik itu menggunakan smartphone pada saat pembelajaran online di luar dari rumah, tinggalkan soal nomor 2. Jika adik-adik di rumah sendiri, silahkan lanjut ke nomor 2. Pertanyaan kedua yaitu ruangan apa yang Anda gunakan untuk melakukan pembelajaran online? Nah, misalkan dalam rumah itu ada di ruang tamu, kamar, apakah di ruang makan, ataukah di ruang dapur. Selanjutnya pada soal ketiga yaitu berapa jam rata-rata Anda bekerja secara terus-menerus di depan smartphone atau komputer dalam sehari untuk melakukan pembelajaran online. Jadi adik-adik tergantung berapa jam rata-rata adik gunakan pada saat melakukan pembelajaran online. Apakah lebih dari 3 jam, ataukah sama dengan 3 jam, ataukah kurang dari 3 jam. Itu hanya memfokuskan penglihatan
di depan smartphone tanpa jeda istirahat. Jadi adik-adik harus menjawab sesuai pengalaman atau yang pernah dialami selama melakukan pembelajaran online. Jadi berapakah rata-rata jam Anda yang lakukan terhadap saat menggunakan smartphone dalam pembelajaran online? Ya, misalkan saya itu melakukan pembelajaran online tanpa jeda istirahat itu lebih dari 3 jam. Next, soal keempat yaitu apakah setelah melihat layar selama 2 jam itu Anda melakukan istirahat 15 menit dan melakukan peregangan otot? Jika ya, jawab. Jika tidak, tidak. Selanjutnya nomor 5 yaitu berapa kali Anda melakukan pembelajaran online dalam seminggu? Apakah 2-4 kali, 5-7 kali, ataukah hanya sekali seminggu melakukan pembelajaran online? Jadi kalau misalkan adik-adik melakukan pembelajaran online itu Senin sampai Sabtu itu, jadi pilihannya ini 5-7 kali. Oke, baik, kita lanjut pada soal nomor 6. Bagaimana posisi tubuh Anda saat melakukan pembelajaran online dalam menggunakan smartphone atau laptop? Jika adik-adik dengan posisi duduk di kursi dan smartphone atau laptop di atas meja, kemudian ada juga duduk di kursi dan memegang smartphone, kemudian apakah duduk di sofa memegang smartphone, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu apakah dalam penggunaan smartphone atau laptop dalam pembelajaran online Anda mengalami keluhan seperti mata lelah? Jika adik-adik merasakan mata lelah pada saat melakukan pembelajaran online, jawab ya. Jika tidak, tidak. Jadi harus fokus ya adik-adik. Ini kalau jawaban seperti ini, ingat kita cek kembali apakah pilihan adik-adik sudah betul atau tidak. Jangan seperti ini, 2 centang. Jadi harus memilih salah satunya. Selanjutnya, apakah adik-adik merasa mata tegang, mata terasa sakit, ataukah mata kering, ataukah nyeri pada kepala pada saat melakukan pembelajaran online hingga selesai. Jadi adik-adik harus fokus melihat jawabannya yang dipilih. Ini khusus keluhan pada saat pembelajaran online. Nanti pertanyaan selanjutnya ada juga pertanyaan khusus di luar dari pembelajaran online. Kita lanjut. Ya, selanjutnya ini penggunaan smartphone di luar dari pembelajaran online. Jadi khusus di luar dari pembelajaran online. Pertama, di mana tempat Anda sering untuk menggunakan smartphone atau laptop pada saat di luar pembelajaran online? Apakah di rumah sendiri, ataukah ke rumah keluarga, ataukah berada di luar dari rumah? Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu berapa jam rata-rata Anda secara terus-menerus di depan smartphone dalam sehari di luar dari pembelajaran online. Jadi di sini hanya memfokuskan penglihatan adik-adik di depan smartphone-nya tanpa jeda istirahat. Nah, jawabnya itu harus jawab dengan angka saja, jumlah jamnya saja. Jadi misalkan adik-adik di luar dari pembelajaran online itu saya menggunakan smartphone tanpa jeda istirahat itu paling lama 4 jam. Jadi cukup tulis 4 saja. Jadi adik-adik nanti tidak ada menjawab seperti tergantung waktu saya. Itu tidak saya bisa terima karena di sini saya harus mengetahui berapa jam rata-rata adik gunakan di luar dari pembelajaran online. Jadi misalkan adik-adik itu menggunakan selama 4 jam tanpa berhenti. Terkadang ada seseorang itu menggunakan pagi hingga malam tanpa jeda istirahat. Nomor 3, aplikasi apa yang Anda gunakan secara terus-menerus di luar dari pembelajaran online? Jika ada jawaban lainnya, sebutkan satu aplikasi saja. Misalkan dalam setiap saya buka itu hanya WhatsApp. Cukup satu saja. Nggak usah jawab ada Facebook, harus jawab satu saja, satu aplikasi saja.
Misalkan cewek-cewek rata-rata itu TikTok, seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, apakah setelah melihat layar selama 2 jam itu melakukan istirahat 15 menit dan melakukan peregangan otot? Misalkan adik-adik menggunakan smartphone berjam-jam, apakah adik-adik melakukan istirahat dan melakukan peregangan otot? Jika ya, jawab iya. Jika tidak, sama sekali saya tidak melakukan istirahat. Terkadang saya tanpa melakukan jeda istirahat atau melakukan peregangan otot. Jadi jawab tidak. Selanjutnya, bagaimana posisi tubuh Anda saat menggunakan smartphone? Misalkan saya berbaring telentang dan memegang smartphone. Selanjutnya, apakah dalam penggunaan smartphone di luar dari pembelajaran online Anda mengalami keluhan seperti mata lelah, iya atau tidak? Jadi ingat sekali lagi, jangan menjawab seperti ini, 2 centang. Cukup salah satunya sesuai dengan yang adik-adik alami. Misalkan saya menggunakan smartphone di luar dari pembelajaran online itu banyak yang muncul, misalkan mata lelah, mata tegang, mata terasa sakit, mata kering tidak, nyeri kepala iya, kayaknya iya, mata berair, mata teriritasi akibat lensa kontak tidak, penglihatan kabur iya, penglihatan ganda tidak, kemudian kesulitan dalam memfokuskan penglihatan iya, nyeri pada bahu iya, kemudian nyeri punggung tidak, nyeri leher iya. Jadi adik-adik setelah mengisi semua wajib mengecek kembali soal-soal sebelumnya. Jangan sampai adik-adik tidak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, setelah itu, jika sudah sesuai yang dialami, silakan lanjut kirim. Baik, seperti itulah cara pengisian kuesioner. Jadi jika adik-adik ada kurang paham, silahkan ditanyakan ke temannya ataukah ke saya langsung. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.